ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله ونبينا Muhammad SAW. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Nurul beserta genap pengurus yang lainnya, terutama Ketua Seksi Pengadilan Majelis Islam. Yang saya hormati takmir dari Masjid Besar Al-Ikhwan yang ini Bapak Paslon SPDI dan sempat hadir, beserta penasihatnya Bapak Haji Ahmad Taufik Sarjana Hukum dan juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Prabu Utara Bapak M. Taslim SPDI yang berkenan hadir mengunjungi kami. Banyak hormati jemaah dan juga takmir Masjid Nurul Huda yang hadir pada acara malam ini, dan juga yang kami hormati dari pimpinan Kota Permuli Bapak Ahmad Dhani, Kepala Bidang Kendalian Penduduk, dan yang hormati Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemerintah. Yang tanya yang dapat saya pantau Bapak RW 11, Saul RW 06 di Terakhir, serta RT dari RT 1, 2, 3, dan 4 yang RW 06, dan juga jemaah-jemaah Masjid Ikhlas yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan dari Allah Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan aniayanya pada malam hari ini kita bisa menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu yang hormati, bulan sekarang adalah bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, manusia pilihan Allah. Dan untuk ringkasan nanti tentang makna Maulid Nabi akan disampaikan oleh Ustaz kita Bapak yang kami hormati Bapak Antar kita Bapak Muslim Jamil SID MM selaku pentausiah pada peringatan Maulid Nabi pada malam ini. Adapun dengan acara kita malam ini, Laqad
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Lumrongkan serta jajarannya, yang kami hormati Ketua Masjid Al-Ikhwan serta jajarannya, yang kami hormati Ketua Masjid ataupun yang mewakili dari Ketua Masjid Nurul Huda yang sempat hadir, yang kami hormati pemerintah setempat, Ketua RW baik RW 06, RW 011, Ketua RT, Ketua RT 1, 2, 3, dan 4, Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sholat isya yang sama-sama dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat, sempat taufik hidayah, sehingga kita masih dapat hadir di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai. Selawat dari salam tidak lupa saya curahkan, saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga yaumul kiamat. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati, yang tidak lupa kami hormati dan kami banggakan Ustaz Muslimin Jamil SIT MM. Alhamdulillah beliau hadir dan kita
Yang pertama, kami dari pengurus Majelis Ikhlas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jemaah dari masjid tetangga yang telah sempat hadir menghadiri acara kami ini, yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah. Sambil menikmati jalan, kami bacakan pada yang hormat Bapak kita Bapak Ustadz Yusri Jamil untuk memberikan tausiah hikmah dari Maulid dan Ustadz Muhammad SAW. Pada Ustadz Muslimin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gelombang langsung ke Palembang, di Palembang mampir di Mall Kopi. Tahu ibu-ibu Mall Kopi? Tahu ada. Bapak Ibu ada yang telah bersemangat menjawab salam, saya doakan banyak rezeki. Rezekinya diberkahi. Mudah-mudahan secepatnya dipanggil Allah. Dipanggil Allah untuk berangkat haji. Lanjut. Dari Palembang langsung ke Pangkalan Balai. Di Pangkalan Balai mampir makan Taiwan. Ada sebagian dari Bapak Ibu yang belum jawab salam, pecah-pecah yang lagi ngitung utang. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala Nabi walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat-sehat kalau? Alhamdulillah. Makan bumbu campur ketas, rasa manis sikok, rasa rasi, biar bumbu asal waras. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini waras-waras kalau alhamdulillah. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas, ayahanda kami Haji Umroh Murkah, beserta segenap jajaran pengurus yang sempat hadir.
dilantik, ada cukunya, sama kayak Pak Lurah, ada cukup. Nah, kalau zaman kita tidak dilantik lagi pasti calon mati. Sekarang permasalahannya kapan matinya? Kapan Allah undang kita? Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi mungkin, ya, Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau mungkin bisa jadi kebalik, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Sama ya? Ya, ya. Artinya kita adalah calon-calon jenazah. Ada di tengah-tengah kita para senior, para tuan-tuan guru kita. Ada kakak Anda Haji Ahmad Sobri. Ini adalah mentor kami, senior kami, kakak kami, orang tua kami, sekretaris daerah Kota Pramuka tahun 2013-2015 yang sebelumnya sudah memiliki berbagai macam jabatan di Kota Pramuka. Alhamdulillah pada hari ini saya ketemu beliau sehat, saya sangat senang dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan dan kekuatan dan ibadahnya. Kemudian ada Kakanda Haji Marsono, Ketua Tamir Masjid Jami Al-Ikhwan, yang kami sering juga bertemu di kegiatan-kegiatan DMI dan kegiatan-kegiatan keagamaan di kota ini. Yang kami hormati ada Entasi SPD, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pramuka Timur. Maaf, Pramuka Utara, karena di timur kok jadi ingat timur ya. Lalu ada hadir juga kayaknya ada kami ayahanda kami Haji Abdul Hamid. Karena jadi jarang ketemu, kadang lupa dari tidak. Semoga beliau senantiasa Allah berikan kesehatan. Sahabat-sahabat kami dari IKB ada Ustaz Muhammad Kuri, ada Ustaz Rahmat Hidayat. Beliau ini ada di mana-mana ada. Semalam ada di Masjid Nur Salimah. Malam hari ini alhamdulillah dia ikhlas Monasari. Serta bapak-bapak yang lain, para ketua, para tokoh yang mohon izin tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Hadir juga Kakanda Lurah Mangga Besar kemarin itu. Kakanda Ahmad Yani sekarang sudah bergeser agak jauh ya. Mudah-mudahan senantiasa cepatlah karirnya naik jauh. Selanjutnya yang kami hormati dan kami muliakan calon-calon bidadari surga. Ibu-ibu, ini adalah calon-calon bidadari surga. Insya Allah bukan calon, jadi bidadari namanya. Ya. Anak-anak dari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namun yang kata yang paling indah kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas begitu banyak nikmat, rahmat, kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu Allah berikan kepada kita. Kasih dan sayang Allah itu tanpa melihat siapa kita, Bapak Ibu, tanpa melihat posisi kita, tanpa melihat profesi kita, tanpa melihat pangkat kita, tanpa melihat jabatan kita, taat kita kepada Allah, ingkar kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan kasih-Nya kepada kita. Maka kita selaku hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat itu, Bapak Ibu? Mari kita berupaya untuk terus menambah iman kita, memperbaharui iman kita, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah serta berupaya untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini yang harus kita lakukan? Melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah, karena Allah menjanjikan apa dari Allah bagi orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah itu
menambah nikmat-nikmat. Aku akan lipat gandakan nikmat-nikmat yang kuberikan kepadamu. Akan aku banyakkan nikmat-nikmat itu. Syaratnya apa? Bersyukur kepada Allah. Kemudian kebalikannya apa Bapak Ibu? Ketika di antara kita yang Allah berikan kenikmatan berupa kelebihan harta. Hartanya melimpah dua. Mobilnya banyak, rumahnya banyak, anaknya banyak. Kemudian atau dia diberikan posisi dalam bentuk jabatan yang tinggi luar biasa mentereng sehingga tidak ada yang berani mendekat karena jabatan itu, tetapi dia ingkar kepada Allah. Dia merasa bahwa nikmat-nikmat yang ada padanya itu adalah hak. Jadi payahnya sendiri tanpa ada campur tangan Allah. Dia sombong kepada Allah. Dia merasa sombong itu adalah hasil jerih payahnya, hasil perjuangannya. Maka kata Allah, wala in kafartum inna adabi, tunggulah akan aku cabut semua nikmat. Akan aku tarik lagi Bapak Ibu nikmat-nikmat itu kata Allah. Makanya Bapak Ibu, sebagai bentuk daripada rasa syukur kita atas nikmat-nikmat itu, pada malam hari ini kita kembali hadir memenuhi undangan Sahibul Hajat Takbir Masjid Ikhlas untuk bersama-sama hadir pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan ta'lim dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar kita Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin Bapak Ibu di rumah banyak kegiatan. Ya, terutama ibu-ibu kegiatan nonton sinetron. Sinetron saat ini banyak nian. Film-film yang bagus Ibu. Habis sinetron, apa tadi yang bisa mengganggu aktivitas kita? Handphone. Apalagi sekarang banyak TikTok. Luar biasa TikTok sekarang Ibu ya. Ya, sekarang yang lagi apa? Yang lagi ngetren sekarang viral. Viral apa? Rizki Bilar dan Lesti. Ya, yang sudah tahu ceritanya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu bisa menyaksikan itu dengan hadir pada malam hari ini. Semoga langkah kaki yang Bapak Ibu langkahkan ke sini menuju ke tempat ini akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Bu. Sampai jam berapa nih? Mohon izin Pak Ketua, saya tadi lihat keringanan ada jam. Ini tanggal-tanggal sampai pagi rasanya. Apa sengaja tidak ya? Saya ngomong terus nanti di depan pada ngantuk. Sampai jam berapa kita? Sampai sehabisan ya? Sampai jam 1? Siap? Ya. Bapak siap, saya tidak siap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita taziahkan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta umat mulia yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan baginda Rasulullah nanti akan memasukkan kita semua yang masuk dalam masjid ini, terutama yang hadir pada malam hari ini, untuk menjadi salah satu di antara umat yang akan mendapatkan syafaatnya dari kemudian ini ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan, kekuatan, kenikmatan, kepantasan untuk hadir dalam acara kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak Ibu? Karena saat
Subhanahu wa taala, sang rahmatan lil alamin. Seorang manusia dilahirkan ke dunia ini Bapak Ibu dalam posisi tidak pernah melihat wajah bapaknya. Kenapa tidak pernah melihat wajah ayahnya? Ketika usianya 2 tahun ayahnya wafat. Kemudian seorang anak manusia yang tidak pernah, ya, seorang anak manusia yang sedari kecil sudah yatim, sudah piatu. Mengapa piatu? Ternyata Bapak Ibu ketika umurnya 6 tahun, ibunya juga wafat. Akhirnya apa? Beliau dibesarkan dan diasuh oleh sang kakek tercinta, tetapi miris. Umur 8 tahun kakeknya wafat. Benar ya? Akhirnya beliau diasuh dan dibesarkan oleh sang paman hingga beliau menerima risalah kenabian. Seorang anak manusia yang senantiasa dalam kehidupannya banyak menerima cacian makian, banyak sekali ujian dan cobaan yang ditimpakan kepadanya Bapak Ibu. Pernah diusir dari kampung halamannya sendiri, pernah diancam untuk dibunuh, pernah dibabit, ya. Ketika beliau di Taif sampai pecah, ya, sampai berdarah kepalanya karena apa? Karena orang-orang Taif, ya, menggunakan batu sehingga mengenai badan beliau. Pernah ditimpuk, begitu luar biasa cercaan, hinaan, makian yang diterima oleh beliau. Tetapi Bapak Ibu, itulah mungkin rahasia Allah Subhanahu wa taala ini memuliakan beliau. Begitu luar biasa cobaan, cacian, makian, hinaan yang beliau terima. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan dia, Allah angkat derajatnya. Allah angkat beliau menjadi pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin umat. Lalu pemimpin apa lagi? Nanti ke depan akan ada penyebaran risalah kenabian. Islam disebarkan ke seluruh jazirah. Beliau menjadi pemimpin pasukan. Beliau tidak tinggalkan pasukan, tetapi beliau tampil di depan menjadi pemimpin pasukan, menjadi panglima perang. Kemudian apa lagi? Beliau sampai pemimpin pasukan juga beliau menjadi seorang pemimpin kepala pemerintahan. Karena ketika itu Islam sudah membesar dan Madinah menjadi pusat pemerintahan Islam. Siapa dia Bapak Ibu? Beliau adalah Nabi kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, kita wajib untuk bersyukur, kita wajib untuk berbahagia, kita wajib untuk bergembira menjadi bagian dari umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, ya Nabi salam alaika.
Saya doakan yang telah berselawat ketika dia punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Amin. Ketika dia dalam masalah, Allah mudahkan selesai masalahnya. Amin. Ketika dia buntu, maka Allah tambahkan rezekinya. Amin. Ketika dia belum menikah, maka Allah tambahkan, Allah berikan jodohnya. Ketika dia sudah nikah, bapak-bapak nikah lagi, Allah langgengkan pernikahannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rabiul Awal adalah bulan mulia bagi umat Islam. Kenapa? Karena tadi kita sampaikan bahwa di bulan ini telah lahir seorang baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala serta rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, izinkan saya pada kesempatan ini untuk membrainstorming, kita mengingatkan kembali tentang perjalanan kehidupan baginda Rasulullah SAW. Ya, sebelum dia lahir, kemudian dia lahir, dan insya Allah nanti kita ringkas saja itu. Kenapa? Kalau kita kupas habis tak sampai jam 5 subuh dah selesai. Kenapa Bapak Ibu? Beliau itu wafat umur 62 tahun. Kita ini sudah umur 40, 45 sudah banyak ya cerita-cerita hidup kita, kalau kita lukis. Ya, baginda Rasulullah umur 62 tahun wafat. Artinya banyak sekali yang mau kita ceritakan ketika mau kita turun dari awal. Tapi kita ambil poin-poinnya. Kenapa? Inilah strategisnya Bapak Ibu antara kegiatan murid ini. Kenapa? Karena ini bisa kita informasikan tentang perjalanan baginda Nabi. Anak-anak kita ini Bapak Ibu banyak tidak tahu cerita tentang Nabi. Ya? Kalau kita yang polis banyak juga yang tahu. Ya, makanya itu strategi. Bapak Ibu yang rahimahullah, sebelum baginda Rasulullah lahir, keadaan kota Makkah ketika itu luar biasa, masyarakatnya dalam kemaksiatan. Ya, kondisi masyarakat ketika itu penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan, pemerkosaan, kemudian nasib pembunuhan, dan yang lebih ekstrim ibu-ibu. Ketika itu di masyarakat Quraisy, hak-hak wanita sangat direndahkan. Hak-hak wanita sangat tidak ada harganya. Bahasa Rasulullah itu tidak kasih ada dosa. Ya, dihinakan wanita ketika itu oleh kaum Quraisy ketika itu. Rendah sekali derajat wanita ketika itu. Bahkan ketika ada seorang ibu dari kaum Quraisy yang mengandung, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka menyiapkan kawalan, ditengok, dijaboi, diintip. Kenapa diintip? Ketika nanti lahir ternyata yang lahir itu anaknya laki-laki, aman. Ya, itulah memang yang diharapkan oleh mereka. Tetapi ketika yang brojol, tidak brojol nih, keluar. Ketika yang keluar itu ternyata yang dilahirkan ternyata anaknya wanita, apa yang dilakukan mereka? Mereka bunuh anak bayi laki-laki, bayi perempuan itu. Mereka bunuh hidup-hidup, mereka pukul hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa dengan lahirnya anak bayi perempuan itu menurunkan derajat keluarga mereka. Itu menurunkan ya nama baik keluarga mereka. Sehingga ketika bayi wanita lahir, maka langsung mereka bunuh. Ya, makanya ketika itu Bapak Ibu, zaman itu dinamakan zaman jahiliyah. Tidak ketahuan mereka meninggalkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang dulu disampaikan kepada mereka. Mereka menyembah berhala-berhala, mereka menyembah Lata, Hubal, Uzza. Ya, mereka beribadahnya di Ka'bah, tetapi mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah berhala yang diletakkan di dalam Ka'bah. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya ibu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam kepada baginda Nabi kita. Kenapa? Karena dengan Islam datang Allah Subhanahu wa taala
Ibu. Kalau Muhammad ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasul? Ummika, ibu. Kalau siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Sampai 3 kali ibu-ibu. Rasulullah menjawab pertanyaan dari laki-laki itu, siapakah yang berhak pertama kali dihormati? Rasulullah menjawab, ibumu, ibumu, ibumu. Lalu yang terakhir ketika dia bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapak. Itu dari ibu bapak sekalian. Dengan datangnya risalah kenabian, agama Islam disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ibu-ibu mulia, ibu untuk ditinggikan derajatnya, diangkat derajat ibu-ibu. Makanya ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah ibu. Jadi ibu sepakat ya, 3 ibu 1 bapak. Ya, ya, 3 ibu 1 bapak. 1 bapak 3 ibu. Maksudnya ibu itu 3 kali lebih dihormati bapak sekali. Ya, jadi ya, ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya 2 bulan sebelum dia lahir, ya, terjadi kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Apa itu? Ketika itu di kota Makkah terjadi kemarau yang panjang, tanah-tanah banyak yang kering, tumbuh-tumbuhan banyak yang mati, pohon-pohon kurma menguning, binatang-binatang ternak banyak yang mati ya. Ketika beliau lahir, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan yang sangat lebat sehingga tanah-tanah itu subur kembali, tumbuh-tumbuhan hijau kembali, pohon kurma berbuah lebat. Kenapa? Karena masih akan turun seorang nabi yang mulia bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apalagi ada sumber api abadi yang selama ribuan tahun ya disembah oleh kaum Majusi padam. Kemudian banyak patung-patung yang disembah oleh kaum Persia roboh. Dan yang sering terpatri di hati kita Bapak Ibu, kejadian sebelum baginda Rasulullah lahir apa? Penyerbuan Ka'bah oleh Raja Abraham. Sebelum beliau lahir ada penyerbuan Ka'bah oleh Raja Abraham. Raja Abraham siapa? Raja Abraham adik-adik? Raja Abraham adalah seorang gubernur Yaman yang beliau ngintip Pak. Kok di Mekah itu rame ini yang ada apa? Ya, kayak Ustaz Bukti ngintip di Prabu Jaya itu kok rame ada apa? Sehingga Ustaz Buktinya loh, coba intip dulu di Prabu Jaya itu apa? Ternyata setelah ngintip di Prabu Jaya itu ada taman kota. Oh pantas. Orang kesana semua berdiri duyun. Di Makkah ketika itu ternyata setelah dicek oleh tim sandinya mata-matanya ada satu kota besar berwarna hitam yang orang-orang datang itu melilingi kota itu. Dilaporkan ke Raja Abraham, wahai rajaku, ternyata ada kota itu. Baik, kita buat proyek besar. Apa proyeknya kita buat? Kalau ya sama kayak di Mekah. Sehingga apa? Sehingga nanti masyarakat bisa berduyun-duyun ke Yaman ini tidak ke Mekah lagi. Dibuatlah perencanaan yang matang sehingga dibangunlah itu di Yaman. Akhirnya berjalan selesai bangunan itu dengan harapan orang-orang yang tadi berkunjung ke Mekah datang ke Yaman. Ternyata apa Bapak Ibu? Tidak datang juga orang ke Yaman. Terbangkanlah bangunan itu. Proyek 100% sudah dibayar. Tidak maksimal hasilnya. Pak Lurah ya? Bang ayo, akhirnya apa? Raja Abraham berpikir apa yang harus dilakukan. Akhirnya berbersih di pikirannya, kita hancurkan saja kapal itu. Akhirnya Bapak Ibu beliau mengumpulkan pasukannya luar biasa, hebat. Ya, di suatu waktu berangkatlah mereka ke Makkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata inilah manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini manusia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bisa berencana. Penentuan akhir siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan dari rencana-rencana yang kita rencanakan. Ketika Raja Abraham sampai di Mekah, ternyata pasukannya berbalik kanan, sudah balik lagi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi kesucian Makkah itu Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi Ka'bah itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pasukan yang luar biasa kecil tetapi mematikan. Apa itu? Pasukan Ka'bah. Burung ababil berputar-putar di atas Mekah, berputar-putar di atas Ka'bah, ya, dengan maksud untuk menyerbu pasukan gajah, sehingga akhirnya mereka melemparkan batu kerikil dan neraka yang bawah batu ababil itu ke pasukan gajah. Mati kalau Raja Abraham dan di mana dilukiskan itu Bapak Ibu? Di surat Al-Fil. Sekarang saya kasih pertanyaan. Ada yang
apa? Mau jadi polisi. Polisi yang akan beriman kepada Allah. Ada orang tuanya? Ada. Mudah-mudahan nanti ayah mama sama papa ada di masjid ya. Sudah aman di 30. Masya Allah. Sudah aman di 30. Belum. Baru surat. Surat Masya Allah. Nih, om kasih nih, jus sama biar dihafalkan ya. Sampai di 10 ya. Ibu-ibu, ada pesan baginda Rasulullah SAW nanti, ya, ada salah seorang ahli kita yang bisa memberikan hadiah kepada keluarganya. Ada 10 orang yang bisa diselamatkan oleh si ahli ini. Nanti di antara isi rumah itu ada yang banyak hafalan Al-Quran. Kenapa? Karena beliau bisa menyelamatkan 10 ahli waris itu. Mama, papa, adik, kakak, nenek, kakek, 10 orang. Ya. Mudah-mudahan semoga orang-orang yang Allah berikan anugerah keberkahan kepada hafalannya dan kita semuanya ya Rabbal. Tadi ya, sudah tidak? Selesai? Habis ya? Sudah ada ya? Ada ya? Bapak Ibu? Ya? Akhirnya 2 bulan setelah penyerbuan Ka'bah lahirlah seorang manusia yang mulia ini baginda Rasulullah SAW ya ke bumi Allah ini tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena ketika itu belum ada penanggalan seperti saat ini. Ya, penanggalan Islam baru mulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau dari mulai hijrah baginda Rasul. Untuk mencirikan kejadian itu maka dibuatlah tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW tumbuh berkembang sama layaknya seperti kita manusia. Karena memang beliau sama kayak kita manusia biasa. Ya, beliau dari kecil, ya. Kemudian ada tradisi Mekah ketika itu beliau disusukan. Ada ibu susunya namanya Halimah Sa'diyah. Kemudian dia berkembang menjadi seorang remaja yang belaga, ganteng, cakep, masya Allah. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi masyarakat kaum kaum Kudus yang sangat bejat ketika itu, ya, sangat rusak ketika itu Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga baginda dari hal-hal yang maksiat itu. Pernah 2 kali beliau menghadiri acara pesta gitu. Kalau saat ini ada dugem, ya, beda ya, dugem, ada dugem. Jangan pakai kayak gitu ya. Nah, ketika itu sudah ada dugem. Baginda Nabi pernah hadir hampir 2 kali. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala tidurkan Nabi. Tidurkan Muhammad. Sampai beliau besok pagi baru bangun udah bubar semua. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi kita dari hal yang maksiat. Lalu Bapak Ibu selanjutnya beliau langsung ya tumbuh jadi remaja yang mampu. Dia mulai berbisnis. Ya, kalau ada di antara kita yang menjadi pedagang, artinya ini menurut Nabi dan kita dari awal beliau dari muda memang sudah jadi pedagang, sudah jadi berbisnis. Dan bisnisnya bukan sekarang kayak coba. Ya, beliau sudah ke internasional. Dia dari Mekah ke Syam, ya, pedagang. Bawa berdagang menjadi cerita ternyata Bapak Ibu sampai umur 20. Ya, beliau bekerja sama dengan salah satu janda kaya di Mekah yang ketika itu janda kaya tapi ya, janda kaya maka yang pembesar Quraisy juga. Siapa namanya? Khadijah binti Khuwailid. Akhirnya ada cerita dia memerintah wanita Khadijah ini untuk menjalankan dagangannya berbisnis untuk menjalankan bisnis itu. Khadijah memberikan modal kepada Nabi kita, beliau yang menjalankan. Bapak Ibu, Nabi kita terkenal dengan orang yang jujur. Nabi kita terkenal dengan orang yang amanah. Sehingga apa? Jadi Khadijah ini diam-diam memperhatikan, diam-diam mendengarkan yang tingkah pola Muhammad ini. Banyak cerita baik yang disampaikan oleh orang seperti ini kepada Khadijah tentang kelakuan Muhammad ini.
orangnya jujur, orangnya amanah, ya. Akhirnya apa? Beliau menyuruh asistennya untuk mengikuti Muhammad untuk berdagang ke Syam. Siapa asisten Siti Khadijah? Maisarah. Disuruhlah Maisarah ini mengikuti Muhammad untuk berdagang. Dengan harapan apa? Nanti Maisarah kau laporkan sama aku niat bagi Muhammad itu sehingga dagangannya banyak laku, umum banyak pengunjung baik kalau ternyata kau itu setelah pulang dari berdagang, laporan Maisarah Khadijah ini memang benar-benar bagus, memang bagus. Ya, melakukan Muhammad memang bagus. Akhirnya Bapak Ibu berjalan dari waktu Khadijah ini sengaja memang memperhatikan kelakuan Muhammad. Ya, ternyata perhatian Khadijah itu diintip oleh Maisarah. Maisarah ngomong, ayo sampai jangan ini bos aku ini ada hati sama Muhammad. Nah, gitu ya. Kemudian yang diperhatikan dari jauh ternyata Maisarah mencoba bahaya Khadijah. Kira-kira kalau ada yang kalah sama kau tak mana? Ya. Kata Khadijah, aku ni janda. Siapa yang kalah dengan aku? Aku ni janda dah 2 kali nikah. Pokoknya baca laku kalau baca. Yang penting kalah akan ada yang kalah. Ya silakan lah kalau memang ada yang kalah. Lalu masalah apa? Muhammad wahai Muhammad kira-kira kalau ada cewek yang kalah sama kau, mau tak? Siapa yang kalah dengan aku? Ini anak yatim piatu. Tak punya siapa-siapa. Pokoknya itu urusan aku lah. Yang penting kau kalah. Disampaikan lagi sama Khadijah itu, wahai Khadijah kira-kira kalau memang ada yang kalah sama kau, mau tak? Ya, kalau misalnya kira-kira yang sering sama kita apa siapa? Disampaikan dengan Khadijah bahwa ya yang dimaksudkan itu adalah kamu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Umurnya kita umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Tapi 40 tahun ya itu 40 tahun ini dia kesalahan terus ya, bisa ya. Akhirnya mereka menjalani di rumah tangga dengan bahagia, dikaruniai anak-anak yang lucu-lucu ya, hadir di tengah-tengah mereka. Akhirnya baginda Rasulullah ini Siti Khadijah dikaruniai berapa orang anak? Saya tanya, ada berapa orang anak Siti Khadijah dengan baginda Nabi? Atau saya tanya, ada berapa anak Nabi? Ada yang tahu? Ada berapa anak Nabi? 9. Ayo, 9. Ada berapa? 9. Ada. Anak Nabi ada tuh. Bener aku tadi. Oh. Bener aku tadi. Anak beliau ada ada satu yang bukan dengan Khadijah. Aku milih. Saya tanya, anak Nabi yang terakhir cewek siapa? Ini sini. Kasihan itu senyum. Ayo. Baju duit Maju. Yang terakhir Siti Fatimah. Kata Fatimah Azhar. Nah, namanya siapa? Ropa. Kalau yang mana? SMP 1 kelas. Apa kita juga? Pramugari. Ketika di atas pesawat tetap sholat. Ya, tetap sholat. Ya. Baik. Lanjut ya Bapak Ibu. Akhirnya beliau membangun rumah tangga yang bahagia dan Siti Khadijah, dan berjalan demi waktu. Di umur 39 tahun beliau melihat keadaan Makkah yang begitu kacau. Beliau ketika itu beliau sedih. Kapan ini kemarkannya kaum muslim kok semakin kacau ya. Merajalela perampokan, pembunuhan dan semua itu terus sehingga kacau. Lalu apa yang dia lakukan?
mulai mengundurkan diri dari halayak. Petrus Beliau sembilan. mulai berhaluan. Beliau mulai mengasihkan diri. Kemana beliau mengasihkan diri? Ke Gua Hiro. Ya, ke Gua Hiro Bapak Ibu. Akhirnya di Gua Hiro beliau ya selama berbulan-bulan tidak pulang, bekal makanan diantar oleh sapi dari Jepang. Pendekkan adanya cerita akhirnya Bapak Ibu di umur beliau 40 tahun ketika suatu waktu di Gua Hiro dia didatangi oleh seseorang yang berbadan besar. Orang berbadan besar itu tiba-tiba memeluknya dari belakang tanpa memberitahu duduk dari belakang lalu dulu baca Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Kata Muhammad, aku tidak baca-baca, ini ngapain? Pak Bren sampai ini sudah baca Iqra ya Muhammad sampai 3 kali. Lalu terakhir Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Inilah ayat pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kita sebagai tanda kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu, setelah yang besar hitam tadi memeluk dari belakang, apa yang baginda Nabi lakukan? Beliau balik ke rumahnya sampai di rumah ketuk pintu. Wahai istri Khadijah, wahai istri Khadijah, tolong buka pintu. Apa yang tentu Khadijah dibuka pintu ternyata apa kawan? Apa pasang kulit dinginan kayak ketakutan ini? Sudah masuk lalu. Akhirnya kita Khadijah, kakek dulu kak kita cerita, kakak pun lalu kakak itu lalu berselimutlah beliau. Ternyata Bapak Ibu apa yang terjadi? Yang kita masak tadi melok pulang ke rumah. Melok lagi ke rumah. Lagi diselimut keluarlah lagi ayat yang kedua. Surat yang kedua apa? Surat yang kedua. Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Itu surat kedua yang diturunkan. Akhirnya Bapak Ibu itulah tanda risalah kenabian telah sampai kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya besok pagi baginda Nabi bangun, dibangunkan oleh istrinya, lalu bininya bertanya, wahai kakak, tadi apa? Sekarang itu kok kayak sendiri-sendiri, ya? Kok ketakutan ada apa? Tidak tahu Khadijah, aku ini didatangi orang besar dari belakang menuju langsung berubah coba mendapatkan baca. Akulah artinya. Sekarang kita ke tempat taman kita. Akhirnya mereka berangkatlah ke tempat tamannya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini Bapak Ibu salah seorang pendeta yang tahu tentang Alkitab. Lalu bertanya, wahai pamanku, sesungguhnya lagi aku ini semalam didatangi oleh orang besar, peluk dari belakang langsung dirubah apa itu? Apa yang Bapak Ibu? Wahai anak paman, sesungguhnya yang datang itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihissalam. Dia membawa risalah kenabian, artinya lagi kau sudah diangkat Allah menjadi nabi dan rasul. Maka jauhlah dia dan doakan aku. Mudah-mudahan aku bisa menyaksikan nanti risalah kenabian ini sampai dan disebarkan kepada seluruh yang tidak ada. Bapak Ibu, ternyata Waraqah wafat sudah sempat. Inilah Bapak Ibu awal dari risalah kenabian sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya berkembang sampai 23 tahun kehidupan disampaikan ke seluruh Nusantara ini, dan hari ini sampailah kepada kita. Hari ini sampailah kepada kita menikmati ajaran Nabi ini, kita lakukan dan kita kerjakan sampai hari ini. Sekarang Bapak Ibu, hikmah dari Maulid ini apa yang harus kita lakukan pada saat ini, Ibu? Kita lakukan Muhammad Rasulullah SAW, wajib mengikuti, wajib dicintai, wajib mengamalkan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Kita seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita wajib cinta kepada Nabi kita? Nabi kita mau ini syaratnya. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu, kata Rasulullah, ketika aku
orang tuamu, daripada anak-anakmu, daripada keluargamu, dan daripada seluruh umat manusia. Artinya Bapak Ibu, ketika tidak ada cinta di hati kita kepada Nabi kita benar-benar orang beriman kepada Allah. Ya yu'minu ahadukum kata Rasulullah, beriman kamu kepada Allah ketika Nabi kita tidak kita cinta. Dan sebagai bentuk daripada rasa cinta kita kepada Rasul kita, malam hari ini kita hadir di tempat ini Bapak Ibu untuk menumbuhkan mahabbah kita kepada kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Acara maulid ini salah satu bentuk daripada manifestasi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Banyak yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Salah satunya kita hadir pada malam hari ini bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Bapak sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah. Yang pertama, kita harus tahu siapa yang nak kita cinta. Artinya apa? Kita harus tahu sejarah Nabi kita. Kalau kita tidak tahu sejarah yang mau kita cinta, bagaimana kita tumbuh rasa cinta? Ketika kita sudah tahu keindahan Nabi kita, insya Allah mudah-mudahan tumbuh rasa cinta kita. Ketika tumbuh rasa kita akan tumbuh rasa sayang. Ketika akan tumbuh rasa sayang akan tumbuh rasa memiliki. Kita sudah tahu kita tentang Nabi kita, insya Allah akan tumbuh rasa sayang dan kita kepada Allah ini. Yang kedua, agar kita cinta kepada Nabi, banyak-banyak bersolawat. Ya, banyak-banyak bersolawat. Bersolawat ini ibu bukan kita bayar bersolawat. Ya, kalau sholat kita yang disuruh sholat, kalau puasa kita yang disuruh puasa, kalau haji kita yang disuruh haji, Allah tidak. Tetapi ketika bersolawat, bukan hanya kita yang membaca solawat. Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat Allah pun bersolawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Masa kita umat Muhammad tidak bersolawat kepada Nabi? Ya, ya ayyuhalladzina amanu kata Allah, wahai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu, berkirimlah salam kamu yang terbaik yang bisa kamu berikan kamu kirimkan kepada Nabi. Agar apa Bapak Ibu? Agar dengan wasilah selawat yang kita baca, ya, ini akan menjadi wasilah, akan menjadi sebab nanti baca Rasulullah akan menunggu kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti baca Rasulullah akan bersama-sama masuk surga Allah bersama dengan kita. Nanti dengan selawat yang kita baca, Allah berkenan menyuruh bagi Nabi untuk memberikan air minum dari telaga Kausar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak Ibu? Kita orang Islam kata Rasulullah, semuanya pasti akan masuk surga. Ya. Walikulli ummatin dakhala jannah illa man aba. Seluruh umatku itu akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Kecuali kita tidak mau masuk surga. Kita ini sudah dijamin oleh Rasulullah, seluruh umat Rasulullah akan masuk surga. Illa man aba kata Rasulullah. Kecuali orang yang tidak mau. Ternyata siapa orang yang tidak mau masuk surga? Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau? Orang yang mau masuk surga adalah orang-orang yang bertahan. Ya. Lalu siapa yang tidak mau masuk surga? Orang-orang yang tidak mau masuk surga adalah orang-orang yang maksiat. Mereka yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah. Semoga kita semua termasukkan Allah berdoa Allah masukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu, agar kita bisa menumbuhkan mahabbah hati kita kepada Rasulullah. Ikuti, taati, teladani perilaku akhlak baginda Rasulullah dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tadi kita sudah membaca, sesungguhnya di dalam diri baginda Nabi ada suri tauladan yang baik yang bisa kita teladan, yang bisa kita ambil. Maka dengan peringatan Maulid malam hari ini, ibu-ibu, mari kita teladani kembali, ya, akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya masuk masjid, gunakan kaki kanan. Kalau kita minum, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Kalau minum jangan tegak. Ibu ya. Kalau makan pakai tangan kanan. Itu hal yang kecil tapi itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita maulid, kita kembali kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, kegiatan bagus tetapi tidak ada ridha Allah. Misalnya ibu-ibu
Ibu mau berangkat ke Talim, majelis Talim, ngomong sama Bapak. Ya Bu ya, itu akhlak Rasulullah. Ya, istri Nabi itu ngomong sama Nabi kalau mau kemana-mana. Itu dari bagus. Tetapi dari bagus yang tidak ada keridoan, tidak jadi dari bagus. Dengan momentum Maulid Nabi ini, mari kita kembali kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang sudah jam 9:05. Tadi saya pesankan oleh Pak Amir Masjid, kata beliau, kalau berkemah ke dalam hutan, jangan lupa bawa senapan. Kalau tasbih jangan panjang-panjang, karena hari sudah menjelang malam. Inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, walaupun insan khata'un, kata Rasulullah, setiap manusia itu adalah tempat salah dan dosa. Wa khairul khata'un at-tawwab. Tapi ketika mereka bersalah dan berdosa, mereka cepat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang terbaik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir pesan saya kepada kita semua, terutama pribadi saya. Kata Rasulullah, man qala umruhu wa hasuna amal. Orang yang paling beruntung kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara kita adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia umur yang panjang. Ya Bu, ya, Bu. Kata Rasulullah. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan umur yang panjang, maka makin bagus ibadahnya, makin bagus akhlaknya, makin bagus sholatnya, makin bagus sholat jamaahnya, makin bagus tilawat Al-Qur'annya, makin bagus silaturahminya, makin bagus sholat. Tetapi juga kata Rasulullah, siapa yang rugi? Wa syarrun nas man qala umruhu wa sa'a amal. Orang yang rugi adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan umur yang panjang, maka makin bejat kelakuannya, makin jahat akhlaknya, makin tidak teratur ibadahnya, ya, makin jauh dari Al-Quran, makin rusak silaturahmi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa makin bagus ibadah kepada Allah, makin bagus silaturahmi kita, makin bagus akhlak kita, makin sering ke masjid. Bapak-bapak, masjid ini harus kita ramaikan. Siapa yang meramaikan masjid itu? Kita ini lah. Kita tahu bahwa dalam kegiatan keseharian kita, kalau pagi sampai siang mungkin kita di luar Pak, ya, kita mencari nafkah masing-masing. Tetapi hari maghrib, isya, subuh, ayo kita ramaikan masjid. Ya, karena apa kata Rasulullah? Ya Allah Subhanahu Wa Taala menjamin orang-orang yang cinta dengan masjid, Allah akan masukkan mereka ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid ini bukan punya takmir masjid, masjid ini masjid itu galau-galau. Takmir itu adalah hanya mengkoordinasikan gali-gali kegiatan-kegiatan di masjid ini. Artinya ini masjid punya kita, masjid untuk kita, dan kembali kepada kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan kemuliaan kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah dengan baik, untuk terus meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salahnya. Jika ada yang bermaaf, silakan diambil. Jika kurang, ada usaha saya. Akhirnya bila yang kami ya Allah minkum. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Ya syaikhina hamdan hamdan wa bihamdihi wa yuhibbu mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Rabbana fil lana wa rabbina wa hamdina kama rabbana shighara. Jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat rahmatuka ya arhamar rahimin. Ma'ana ala rabbika wa syukrika wa subhanallahi. Jangan lupa salat menyuruhnya di dalam Ramadan. Allahumma lana wa walidina wa hamdika kama rabbana shighara ya Allah. Rabbana hab lana azwajana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa inna jannata ma'al bisjari wa qadar alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikian tadi Risma dari Kementerian Pembinaan Besar untuk calon Fakultas dia sudah disampaikan oleh Ustaz dan PNM. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan tidak akan mendatangkan yang bermanfaat bagi kita dan mendatangkan kehidupan kita. Berhubung acara selesai,